Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, dari dalam gelap akan terbit terang. Bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 1-15 dan di dalam ayat yang ke-6 berkata demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang sudah menjadi Kristen dan sudah mengenal Kristus, tetapi hidupnya tetap berada di dalam gelap. Hidupnya serba tidak pasti dan hidupnya serba ketakutan. Kristus adalah terang itu sendiri. Dan karena itu, ketika kita diselamatkan oleh Kristus, maka kita menjadi anak-anak terang. Kita berjalan dalam sukacita, berjalan dalam kepastian, dan berjalan dalam kemenangan. Setiap orang yang hidupnya diliputi oleh kegelapan tentu sangat merindukan terang yang dapat memberi sinar dan harapan. Dan janji Tuhan jelas berkata bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam ketidakberdayaan akan datang pertolongan. Dari tidak ada pengharapan akan ada kepastian dan kemenangan. Ini yang dijanjikan Tuhan buat setiap kita orang percaya. Berarti setiap kita berhak untuk menerima janji ini, bahwa dari dalam gelap, dari setiap pencobaan, dalam setiap masa-masa yang sukar, akan selalu ada pengharapan dan selalu ada janji bahwa kita akan meraih kemenangan. Apa langkah kita supaya dari dalam gelap akan terbit terang bagi setiap kita? Yang pertama, dari ayat bacaan kita hari ini kita lihat dari ayat yang pertama, tidak tawar hati. Allah memang sudah janjikan bahwa dari dalam gelap, dalam masa-masa yang sukar, Tuhan akan menerbitkan terang bagi kita. Tetapi kepada kita diberikan tanggung jawab dan tugas, yaitu untuk kita tidak menjadi tawar hati. Seringkali yang membuat kegelapan menjadi semakin gelap bukan karena masalahnya terlalu berat dan sukar, tetapi karena kita tawar hati. Orang-orang yang tawar hati adalah orang-orang yang akan kehilangan semangat dan iman dalam hidupnya. Dan yang kedua, apa langkah kita supaya kita dapat keluar dari gelap dan melihat terang itu? Yaitu menolak segala perbuatan yang tersembunyi dan memalukan. Ayat yang kedua, artinya kita menolak segala kemunafikan, di mana antara depan dan belakangnya berbeda, antara luar dan dalamnya berbeda. Karena itu ada banyak orang di luarnya kelihatannya bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk, kata firman Tuhan. Inilah yang disebut orang fasik atau orang munafik. Yang ketiga, bagaimana langkah yang harus kita lakukan supaya kita dapat melihat terang dalam hidup kita? Yaitu membuka mata kita untuk melihat terang Allah. Ayat yang keempat, kalau mata kita tidak dibukakan oleh terang Allah, maka kita akan terus dibutakan oleh ilah zaman ini. Karena mata kita telah dibutakan oleh ilah zaman ini, maka yang kita lihat hanya beban dan masalah. Kita hanya melihat hal-hal yang menyakitkan. Tetapi waktu terang Allah membukakan segala sesuatunya, maka kita dapat melihat bahwa di balik hal-hal yang menyakitkan itu, ada janji yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan dan dosa-dosa kita sudah diampuni,
maka kita harus memberitakan kematian Kristus kepada banyak orang, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan marilah kita memiliki komitmen iman yang kuat, sebagaimana Rasul Paulus berkata, "Aku hidup bukan bagi diriku sendiri, tetapi aku hidup karena Kristus hidup di dalam aku." Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kepada setiap kami bahwa sesungguhnya dari dalam gelap akan terbit terang Tuhan dalam hidup kami. Kami dahulu adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup di dalam jurang kebinasaan. Tetapi oleh kasih anugerah-Mu, oleh pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, Engkau telah mengangkat kami menjadi orang-orang tebusan-Mu, menjadi orang-orang yang sudah dibayar dengan harga yang mahal. Dan karena itu kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak menjadi tawar hati, untuk kami tidak menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami terus melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.